Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk bersama-sama belajar melakukan penilaian kinerja guru. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial tentang aplikasi kami untuk penilaian kinerja guru TIK. Jadi aplikasi yang kami maksudkan adalah aplikasi PKG 360.03.03 untuk guru TIK atau KKPI yang kami buat, merupakan revisi dari aplikasi sebelumnya dengan kode 360.03.02. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, dalam aplikasi ini untuk menu utamanya tidak banyak berubah. Hanya ada pertama di PKG tugas tambahan, ini pengaitnya kami tampilkan di luar, jadi ada pengamatan, kemudian ada scoring, kalau yang dulu menjadi satu. Kemudian yang kedua, untuk perubahan-perubahan yang lainnya itu ada di dalam aplikasi, bukan ada di luar. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, langkah pertama yang kita lakukan untuk menggunakan aplikasi ini adalah mengisi data awal. Jadi kita klik menu data awal, kemudian di data awal ini yang kita ubah atau kita sesuaikan dengan guru yang kita nilai. Yang pertama adalah nama instansi, ini kita isi, kemudian telepon, kelurahan, kecamatan dan seterusnya, tanggal atau periode penilaian, tahun penilaian, tanggal laporan PKG, kemudian identitas kepala sekolah, nama, pangkat, golongan, dan NIP, kemudian identitas penilai, nama, pangkat, dan NIP, kemudian identitas pengawas. Ini bisa kita sesuaikan. Kemudian langkah kedua di menu data awal ini yang perlu kita isi adalah identitas guru, mulai nama, NIP, tempat tanggal lahir, kemudian nomor seri Karbak. Nah, kemudian untuk pangkat dan golongan ini diklik saja di sini, kemudian pilih golongan yang sesuai. Jenis kelamin, mulai tugas sekolah, kemudian TMT guru, jadi SK jabatan guru terakhir maksudnya, kemudian NIPTK, NRG, masa kerja, pendidikan terakhir, kemudian program yang diampu, tanggal sebelum pengamatan, kemudian tugas tambahan, ini pilihannya adalah tidak ada, Wakasek Akademik, kesiswaan, Sarpras, Humas, Perpus, atau Lab. Kalau tidak ada, kita klik saja yang tidak ada. Nilai formatif, kemudian jumlah klien, karena untuk guru TIK sekarang umumnya pakai BK-TIK ya. Kemudian kelas pengamatan dan tanggal pengamatan. Setelah selesai kita simpan, kita tekan saja Ctrl S. Nah, setelah itu langkah kedua adalah kita buka kuesioner MP. Ada MP1, MP2, dan MP3. Ini kita cetak. Untuk MP1 itu responden guru teman sejawat. Ini kita cetak sejumlah 10 lembar. Kemudian untuk MP2 ini responden peserta didik, ini juga kita cetak 10 lembar. Kemudian untuk responden orang tua peserta didik ini kita cetak 3 lembar. Masing-masing kemudian kita cari respondennya. Untuk teman sejawat kita cari 10, kemudian untuk peserta didik ini diutamakan adalah kelas yang digunakan untuk pengamatan. Jadi mereka lebih cocok untuk dijadikan responden karena kelas yang diamati. Demikian juga untuk orang tua itu sebaiknya adalah orang tua dari kelas di mana dilaksanakan pengamatan. Nah, setelah ini kita cetak kemudian kita berikan kepada responden. Setelah diisi maka kita masuk ke lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan untuk guru TIK atau KKPI ini kompetensinya ada 12 kompetensi. Jadi semuanya kita cetak sampai kompetensi yang ke-12. Nah, setelah kita cetak ini nanti kita gunakan untuk kita tulis secara manual sebagai bukti yang disertakan dalam bundle laporan PKG. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, langkah selanjutnya adalah kita mengisi rekap MP. Yang pertama rekap MP1, jadi
yang sudah ada di hasil responden teman sejawat itu kita isikan di sini. Ada 10 responden, jadi langsung dimasukkan saja apakah nilainya 1 atau nilainya 2 dan seterusnya bisa kita isikan. Nah, setelah selesai bisa kita cetak. Nomor halamannya adalah 32. Kemudian yang kedua, rekap MP2. Nah, ini responden peserta didik ya. Ini dari 10 orang itu langsung kita masukkan untuk responden mulai dari responden pertama sampai responden yang ke-10. Jadi ada 10 responden, hasilnya kita inputkan di sini. Nah, setelah terinput itu nanti bisa kita cetak. Nomor halamannya adalah 34. Kemudian yang ketiga, rekap MP3 juga demikian kita isikan dari 3 responden orang tua peserta didik. Responden 1, 2, dan 3 kita isikan, setelah saya kita cetak dan nomor halamannya adalah 35. Kemudian selanjutnya kita isi rekap kehadiran. Jadi kita minta kepada petugas sekolah yang menangani rekap kehadiran, itu kita minta rekapannya. Yang kita isikan itu ada 3. Yang pertama adalah keterlambatan. Setiap bulan keterlambatannya akumulasinya berapa menit. Itu kita masukkan di sini. Kemudian pulang lebih cepat, itu kita masukkan di kolom berikutnya. Nah, selanjutnya langsung masuk ke tanpa keterangan, yang artinya tidak masuk dan tidak ada keterangan kita masukkan di sini. Setelah kita isikan semuanya, maka akan ketemu skor presentasenya, itu berapa persen, yang itu nanti akan langsung masuk di halaman lampiran D, lampiran 3D. Oke, untuk nilainya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, untuk selanjutnya adalah langsung kita mengisi lembar scoring. Setelah kita melakukan pengamatan, kemudian kita isi di lembar pengamatan, maka kemudian kita melakukan scoring. Scoringnya untuk guru TIK atau KKPI ada 12 kompetensi. Langkahnya kita tinggal merubah saja nilai yang ada di kotak-kotak biru untuk masing-masing indikator. Misalnya indikator yang pertama, itu misalnya dapat nilai 2, langsung kita rubah menjadi 2. Demikian juga di indikator seterusnya. Nah, setelah selesai semuanya untuk 12 kompetensi itu bisa kita cetak. Ya, bisa kita cetak. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, jika ini sudah kita lakukan, sebenarnya tugas kita selesai. Kita tinggal mencetak saja halaman-halaman yang perlu dicetak. Yang pertama tadi untuk rekap MP sudah kita cetak, kemudian dari kuesioner baik teman sejawat, kemudian peserta didik, orang tua peserta didik, kita ambil 1 untuk kita sertakan di bendel. Lembar rekap kehadiran, kemudian lampiran 3B-nya ini untuk guru TIK kodenya adalah 3 ya, 3B kita cetak, kemudian lembar scoringnya juga kita cetak, kemudian lampiran 3C rekapnya kita cetak, lampiran 3D-nya juga kita cetak. Nah, setelah selesai mencetak itu, kemudian lembar verifikasi kita cetak, terus untuk covernya juga kita cetak. Nah, jangan lupa untuk memudahkan pengurutannya, buka juga urutan bendel, kemudian kita cetak untuk menata urutan bendel kita. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, jika guru yang kita nilai itu tidak memiliki tugas tambahan yang mengurangi jam, maka itu sudah selesai. Namun jika dia punya tugas tambahan, misalnya dia waka kesiswaan, berarti kita perlu mencetak untuk menilai untuk kinerja waka kesiswaan. Yang pertama adalah pengamatan untuk waka kesiswaannya. Jadi pengamatannya seperti apa? Seperti penilaian biasa, kita masukkan secara manual, kemudian scoring kesiswaannya. Nah, langkahnya juga sama. Kalau nilainya kita anggap 3, ya kita rubah 3 dan seterusnya. Setelah itu kita cetak. Nah, setelah selesai, otomatis nilainya nanti akan tergabung di lampiran D. Ketika kita di menu data awalnya ini, kita memilih waka kesiswaan. Jika tidak, maka artinya sudah selesai. Jangan lupa bahwa seluruh pencetakan itu kita cetak dalam kertas ukuran A4. Supaya nanti kalau kita membutuhkan nyeken dan seterusnya bisa kita lakukan dengan mudah.
Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, demikian tutorial untuk PKG, guru TIK atau KKBI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.